penghargaan kualitas diciptakan untuk mendorong motivasi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan, kinerja organisasi, dan kemampuan manajemen demi memperoleh kepuasan pelanggan, serta sebagai kunci dalam persaingan bisnis di dunia. Atau dengan kata lain, penghargaan kualitas bertujuan mendorong penerapan manajemen mutu pada suatu organisasi atau perusahaan. Model penghargaan kualitas yang pertama ada MBNQA, kedua ada EFQM, ketiga ada GQA, yang keempat ada SQA, yang kelima ada ABEF. Yang pertama ada MBNQA, yaitu penghargaan yang mendefinisikan keunggulan kinerja sebagai pendekatan yang selaras bagi manajemen kinerja organisasi yang menghasilkan yang pertama, memberikan nilai yang terus-menerus meningkat kepada pelanggan, berkontribusi terhadap kesuksesan pasar. Kedua, meningkatkan keefektivitas dan kemampuan organisasi dan pembelajaran organisasi dan pribadi. Selanjutnya, program ini menetapkan pedoman dan kriteria yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja mereka untuk mengajukan permohonan MBNQA. BNQP mendorong kinerja perbaikan di semua sektor ekonomi Amerika, mengingat bahwa konsep keunggulan kinerja secara BNQP mendorong kinerja perbaikan di semua sektor ekonomi Amerika, mengingat bahwa konsep keunggulan kinerja secara langsung berlaku untuk organisasi dari semua jenis dan ukuran. Kerangka penghargaan MBNQA yang pertama ada kepemimpinan visioner, yaitu menetapkan arahan untuk organisasi dengan aksi dan dengan memberi contoh. Kedua, ada keunggulan yang dituntut pelanggan, memastikan bahwa operasi memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Yang ketiga, pembelajaran organisasi dan pribadi, yaitu memperoleh, membagikan, dan menggunakan informasi untuk perbaikan. Yang keempat, menilai karyawan dan mitra, yaitu mengoptimalkan peluang untuk sukses di lingkungan kerja dan kontribusi mereka untuk organisasi. Selanjutnya ada kelincahan, memastikan fleksibilitas dan kemampuan untuk bertindak cepat. Yang terakhir ada fokus pada masa depan, mengoperasikan strategis dan memastikan orientasi jarak jauh. Nah, selanjutnya masih dalam kerangka penghargaan. Selanjutnya mengelola untuk inovasi, yaitu mengembangkan produk, layanan, dan proses yang kreatif dan efektif. Kemudian ada manajemen berdasarkan fakta, yaitu ketergantungan pada data dan analisis dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya tanggung jawab publik dan keanggotaan, komitmen yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat dan publik yang lebih luas. Selanjutnya fokus pada hasil dan menciptakan nilai, orientasi untuk mengelola hasil utama untuk mencapai misi, memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar, dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan utama. Yang terakhir ada perspektif sistem, yaitu kemampuan organisasi untuk melihat operasinya secara holistik dan memahami bagaimana bagian-bagiannya berinteraksi dan kemampuan untuk menyesuaikan aktivitas-aktivitas secara efektif. Sampai di sini penjelasan saya, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya slide selanjutnya. Ini yaitu kriteria penghargaan dari MBNQA itu sendiri, yang mana digunakan oleh ribuan organisasi dari segala jenis untuk penilaian diri, pelatihan, dan sebagai alat untuk mengembangkan kinerja dan proses bisnisnya. Yang pertama yaitu kepemimpinan, mencapai 120 poin, dan yang kedua perencanaan strategis mencapai 85 poin, dan yang ketiga pelanggan dan fokus pasar mencapai 85 poin, dan yang keempat informasi dan analisis mencapai 90 poin, dan yang kelima fokus sumber daya manusianya mencapai 85 poin, dan yang keenam manajemen prosesnya 85 poin, dan yang terakhir poin terbesar yaitu 450 poin, yaitu hasil daripada bisnis tersebut. Nah, yang kedua atau selanjutnya adalah sistem penilaian penghargaan dari MBNQA itu sendiri. Berikut adalah sistemnya. Yang pertama yaitu melalui pendekatan, yang mana mengacu pada bagaimana organisasi menangani kriteria persyaratan tersebut, yaitu metode yang digunakan dalam proses penilaian tersebut. Dan yang kedua adalah penyebaran, mengacu pada sejauh mana sih pendekatan organisasi diterapkan ke seluruh area ataupun unit kerja yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu hasilnya, merujuk pada hasil dalam mencapai tujuan yang diberikan dalam item.
Yang kedua yaitu European Foundation for Quality Management atau biasa disingkat dari EFQM, yaitu keanggotaan lembaga ini berbasis bukan untuk organisasi nirlaba yang dibuat pada tahun 1988 oleh 14 perusahaan terkemuka di Eropa. Yaitu berikutnya adalah visi dan misinya. Visi daripada EFQM ini adalah dunia di mana organisasi Eropa unggul, dan berikut misinya menjadi kekuatan pendorong utama daripada keunggulan yang berkelanjutan di berbagai organisasi di Eropa. Menurut analisis, hingga Juni 2001, keanggotaan EFQM ini telah berkembang sangat pesat, yaitu menjadi 850 anggota dari sebagian besar negara Eropa dan meliputi sebagian besar sektor kegiatan. Nah, ini menurut Sefkin tahun 2002. Nah, selanjutnya itu EFQM ini meluncurkan penghargaan mutu Eropa untuk mengenali perusahaan yang menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap keunggulan organisasi. Selanjutnya itu kerangka penghargaan dari EFQM itu sendiri. Yang pertama yaitu orientasi hasil, dan yang kedua adalah fokus pelanggan, yang ketiga adalah kepemimpinan dan ketaguhan tujuan, dan yang keempat adalah manajemen berdasarkan proses dan fakta. Yang kelima yaitu pengembangan dan keterlibatan manusianya atau sumber daya manusianya. Dan yang keenam adalah pembelajaran berkelanjutan, inovasi, dan peningkatan. Yang ketujuh yaitu pengembangan kemitraan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Perkenalkan, saya dengan Hafifah Rahmanisa. Pada slide ini kita akan membahas tentang kriteria penghargaan yang diberikan oleh EFQM. Kriteria ini digunakan oleh ribuan organisasi dari segala jenis untuk melakukan penilaian diri, pelatihan, dan sebagai alat untuk mengembangkan kinerja dan proses bisnis. Terdapat 9 kriteria penting yang akan dinilai oleh EFQM. Yang pertama itu ada kepemimpinan yang bernilai 100 poin. Lalu yang kedua itu ada kebijakan dan strategi yang bernilai 80 poin. Yang ketiga itu ada orang yang bernilai 90 poin. Yang keempat itu ada kemitraan dan sumber daya yang bernilai 90 poin. Lalu yang kelima itu ada proses yang bernilai 140 poin. Yang keenam itu ada hasil pelanggan yang bernilai 200 poin. Yang ketujuh itu ada hasil orang yang bernilai 90 poin. Yang kedelapan itu ada hasil masyarakat yang bernilai 60 poin. Lalu yang terakhir poin ke-9 itu ada hasil kinerja utama yang bernilai 90 poin. Salah. Lalu yang ke-9 itu ada hasil kinerja utama yang bernilai 150 poin. Lalu pada slide selanjutnya itu kita akan membahas tentang sistem penilaian yang diberikan oleh EFQM. Yang pertama itu ada hasil. Hasil ini menentukan hal yang ingin dicapai sebagai bagian dari kebijakan dan proses pembuatan strategi. Hasil ini akan mencerminkan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini dan di masa depan. Lalu yang kedua itu ada pendekatan. Merencanakan dan mengembangkan seperangkat pendekatan yang baik dan diterima untuk memberikan hasil yang dibutuhkan. Lalu itu ada yang ketiga, penyebaran. Penyebaran ini pendekatan dengan cara yang baik untuk memastikan implementasi yang penuh. Lalu yang poin keempat itu ada penilaian. Menilai dan meninjau pendekatan dan penyebaran dengan memantau serta menganalisis hasil yang dicapai dan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Akhirnya mengidentifikasi, memprioritaskan, merencanakan, dan melaksanakan perbaikan yang diperlukan. Yang poin kelima atau terakhir itu ada peninjauan. Para penilai ini menilai masing-masing subkriteria hasil dengan mempertimbangkan keunggulan dan ruang lingkup dari hasil yang disajikan. Lalu pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang Japan Quality Award atau JQA. Sistem JQA ini bertujuan untuk memberikan perusahaan yang memiliki sistem manajemen dengan kinerja yang sangat baik.
dan yang terus menciptakan nilai-nilai baru yang didorong oleh pelanggan melalui inovasi sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas perusahaan dan organisasi Jepang menuju sistem manajemen yang kompetitif secara global. JQA ini telah menjadi inti dari program kualitas Jepang yang mendukung pembangunan sistem manajemen untuk menghasilkan kinerja luar biasa yang digerakkan oleh pelanggan. Lalu pada slide ini kita akan membahas tentang kriteria penghargaan yang diberikan oleh JQA. Nah, kriteria ini digunakan oleh ribuan organisasi dari segala jenis untuk penilaian diri, pelatihan, dan sebagai alat untuk mengembangkan kinerja dan proses bisnis. Nah, yang pertama itu ada poin kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang bernilai 120 poin. Lalu yang kedua itu ada tanggung jawab sosial manajemen yang bernilai 50 poin. Lalu yang ketiga itu ada memahami dan interaksi dengan pelanggan pasar bernilai 110 poin. Lalu yang keempat itu ada strategi, planning, dan development yang bernilai 60 poin. Lalu yang kelima itu ada peningkatan kemampuan individu dan organisasi yang bernilai 100 poin. Yang keenam itu ada proses penciptaan nilai yang bernilai 100 poin. Yang ketujuh itu ada manajemen informasi yang bernilai 60 poin. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan itu ada hasil kegiatan yang bernilai 400 poin. Halo, saya Tia Nurhaliza. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Sistem penilaian JQA, pedoman penilaian yang memiliki 3 dimensi evaluasi, yaitu pendekatan, penyebaran, dan hasil, menunjukkan 6 tingkat kondisi manajemen. Teori ini menggunakan 6 tingkat untuk mengevaluasi, didasarkan pada model tingkat kematangan. Model tingkat kematangan ini membantu organisasi memahami perbedaan antara organisasi yang sudah matang dan yang belum matang, dengan membandingkan keduanya dan membantu untuk menyadari bagaimana meningkatkan organisasi. Melalui kemajuan pertumbuhan, organisasi ini disajikan di berbagai tingkatan dengan menggunakan istilah tingkat kematangan untuk mengekspresikan tingkat pertumbuhan. Selanjutnya ada Singapore Quality Award yang diluncurkan pada tahun 1994 untuk membantu organisasi Singapura berusaha mencapai standar keunggulan bisnis kelas dunia. Nah, penghargaan ini mendukung strategi nasional untuk membangun sejumlah organisasi kelas dunia yang berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada kerangka penghargaan SQA. Kriteria SQA berasal dari serangkaian nilai inti yang pada dasarnya mewakili praktik terbaik organisasi kelas dunia. Mereka memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi organisasi untuk membandingkan diri mereka terhadap standar kinerja kelas dunia. Nilai-nilai atau prinsip kerangka fondasi memberikan pandangan saat ini keunggulan kinerja organisasi. 10 nilai inti adalah 1. Kepemimpinan yang visioner. 2. Kualitas yang digerakkan oleh pelanggan. 3. Fokus inovasi. 4. Pembelajaran organisasi dan pribadi. 5. Menilai orang dan mitra. 6. Kelincahan. 7. Sistem berbasis pengetahuan. 8. Tanggung jawab sosial. 9. Orientasi hasil. Dan 10. Perspektif sistem. Ya, saya Ari Dewanto. Saya akan menjelaskan presentasi berikutnya mengenai penghargaan. Kali ini penghargaan yang kita bahas adalah Australian Business Excellence Framework atau ABEF. Pada tahun 1988, Australian Quality Awards diluncurkan untuk memberikan fokus nasional pada peningkatan kualitas dan daya saing penghargaan, yang termasuk di antara paling awal dari jenis mereka di dunia, dikembangkan dengan dukungan dari hampir semua organisasi-organisasi Australia dan dukungan dari Persemakmuran Australia. Penghargaan ini didasarkan pada proses evaluasi yang ketat terhadap kriteria penghargaan kualitas Australia.
Kriteria ini didasarkan pada seperangkat prinsip yang menetapkan manajemen berbasis kualitas sebagai fondasi menurut Vogel tahun 2002. Oke. Untuk ABEF didukung oleh serangkaian 12 prinsip yang mencerminkan pemikiran kontemporer global pada kualitas dan keunggulan bisnis. Dari ke-12 itu yang pertama adalah arah yang jelas memungkinkan organisasi terwujud dan fokus pada pencapaian tujuan. Rencana yang disepakati bersama menerjemahkan arah organisasi ke dalam tindakan. Lalu yang ketiga, memahami apa yang dihargai pelanggan sekarang dan di masa depan. Mempengaruhi arah, strategi, dan tindakan organisasi. Untuk meningkatkan hasil, perbaikan sistem, dan proses yang terkait. Lalu yang kelima, potensi organisasi diwujudkan melalui antusiasme, sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Lalu poin ke-6 ada perbaikan dan inovasi berkelanjutan bergantung pada pembelajaran berkelanjutan. 7. Semua orang bekerja dalam suatu sistem. Hasil ditingkatkan ketika orang bekerja pada sistem. Lalu yang ke-8, penggunaan fakta, data, dan pengetahuan yang efektif menghasilkan keputusan yang lebih baik. Lalu yang ke-8 ada penggunaan fakta, data, dan pengetahuan yang efektif menghasilkan keputusan yang lebih baik. Yang ke-9, semua sistem dan proses menunjukkan variabilitas yang berdampak pada prediktabilitas dan kinerja. Organisasi memberikan nilai kepada masyarakat melalui tindakan mereka untuk memastikan masyarakat yang bersih, aman, adil, dan makmur. Lalu yang ke-11 ada keberlanjutan ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk mencapai dan memberikan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir, pemodelan peran kepemimpinan yang konstan dan dari prinsip-prinsip ini dan penciptaan mereka dari lingkungan yang mendukung untuk menjalankan prinsip-prinsip ini. Diperlukan bagi organisasi untuk mencapai potensi yang sebenarnya. Oke, untuk topik yang berikutnya adalah memahami manajemen kualitas. Prinsip meningkatkan nilai pelanggan. Terdiri dari 4. Yang pertama adalah fokus pelanggan. Fokus pelanggan menjadi obsesif dalam memahami pelanggan kami dan persyaratan serta harapan mereka. Lalu ada fokus strategis, yaitu manajemen mutu harus menjadi upaya strategis untuk menyiratkan komitmen dan fokus jangka panjang. Lalu ada fokus kepemimpinan. Tanpa komitmen pemimpin, penggerak aktif mereka terhadap strategi dan keterlibatan positif yang konstan dengan penerapannya. Lalu yang terakhir ada fokus proses. Proses organisasi mengalir melintas batas-batas departemen dan fokus pada hasil departemen seringkali akan memiliki efek merugikan pada keseluruhan proses bisnis. Lalu ada yang kelima ada fokus orang. Penciptaan tenaga kerja yang termotivasi dan diberdayakan yang dapat bekerja dengan dan pada proses untuk memaksimalkan nilai pelanggan. Lalu ada fokus ilmiah, ketika keputusan dievaluasi berdasarkan bukti dan data dan evaluasi ini pada gilirannya digunakan untuk mendorong literasi tindakan lebih lanjut. Terus yang ketujuh ada peningkatan inovasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Mencari secara proaktif untuk belajar tentang pelanggan, proses, dan perilaku untuk memperbaiki praktik yang ada atau berinovasi dalam mengembangkan pasar, proses, dan praktik baru. Yang kedelapan ada pemikiran sistem dengan mengintegrasikan konsep-konsep kunci dan melihat organisasi secara holistik. Kita dapat menciptakan sinergi antara elemen-elemen pemikiran dan memberikan keseluruhan yang jauh lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Oke, terima kasih telah menonton video dari kelompok kami, kelompok 3. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.